Hai guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai ramalan, mengenai ramalan dan ramalan ini berhubungan dengan bencana yang akan terjadi di tahun 20 sampai tahun 21, ya, tahun 2020 sampai 2021. Tapi sebelum saya jelaskan itu, ya seperti biasa, video saya di subscribe ya. Sudah subscribe, bunyikan lonceng, sudah ya. Oke, jangan lupa kalau sudah subscribe, di komen, like dan di share ke teman-teman. Karena kalau sudah mencapai 1 juta viewer dan 1 juta subscriber, ada giveaway-nya loh dari saya. Oke, sudah? Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan mengenai ramalan. Ya, saya akan menjelaskan mengenai ramalan 2020 dan sampai 2021. Nah, banyak beredar video ya, mengenai ramalan tahun 2020 ini, setelah corona itu akan terjadi yang namanya kelaparan dan akan ada wabah yang baru akan muncul di antara bulan September sampai Desember. Dan ada yang meramalkan bulan Desember itu akan terjadi krisis, ya, akan terjadi krisis atau wabah kelaparan. Nah, ada teman saya juga bertanya, apakah ramalan itu benar atau tidak? Nah, ya, jadi di sini saya akan bahas mengenai ramalan ya. Ramalan di sini itu ada benar, ada yang salah. Bukan salah sih, istilahnya dia kurang tepat. Ya, sama seperti perakiran cuaca. Kenapa kalau dulu disebut ramalan cuaca? Dulu ramalan cuaca. Ya. Sebelum saya bahas mengenai 2020 sampai 2021, saya mau membahas mengenai ramalan cuaca. Di ramalan cuaca itu juga disebutkan, misalnya daerah Indonesia bagian timur, nah misalnya Surabaya akan hujan. Nah, ternyata besoknya tidak hujan. Nah, jadi ramalannya ini bohong dong, bukan bohong, tidak tepat, ya, bukan bohong, dia tidak tepat. Karena apa? Perubahan cuaca, ya, itu tidak bisa kita bilang, misalnya ini kita lihat nih hari ini, oh besok hujan, wah, Surabaya hujan. Ya, mungkin hari ini kita bisa melihat besoknya Surabaya hujan, tapi kita belum tahu atau belum tentu besoknya Surabaya itu hujan atau tidak. Nah, makanya disebut ramalan cuaca. Sekarang disebut nama perakiraan cuaca. Ya, bukan ramalan cuaca lagi, tapi perakiraan cuaca. Kenapa? Ya, kenapa diganti bukan ramalan? Ya, karena perakiraan itu perkiraan saja. Oh, kira-kira besok itu Surabaya hujan. Oh, kira-kira besok itu Jakarta hujan. Ya. Jadi itu makanya ramalan cuaca atau perakiraan cuaca itu kadang tepat, kadang salah, atau bukan tidak tepat. Misalnya bukan salah ya, misalnya tidak tepat. Nah, sama seperti kayak ramalan di tahun 2020 sampai 2021. Ya. Ada satu video seorang anak laki ya. Dia menjelaskan bahwa di tahun 2020 ya, selain terjadi corona, ya, itu nanti ini part pertama akan terjadi wabah kelaparan. Ya. Jadi corona, wabah kelaparan, dan yang ketiga adalah dunia mengalami resesi. Ya, jadi
ramalan 2020 sampai 2021 itu mengatakan dari awal ini dia mengatakan akan terjadi wabah. Ya, tapi di situ dia tidak disebutkan wabah itu apa, virus kek atau apa kek, enggak. Jadi dia hanya menyebutkan akan ada wabah di awal tahun 2020 yang akan menghebohkan dunia. Oke, itu sudah benar. Nah, yang kedua, dia meramalkan juga mengenai wabah kelaparan. Ya, nanti di akhir tahun 2020, tepatnya di bulan Desember itu akan terjadi wabah kelaparan. Wabah kelaparan. Nah, yang ketiga, dunia itu akan mengalami resesi. Nah, dia meramalkan ini semua. Oke, kita benar. Yang kedua, kita tidak tahu ya. Yang ketiga, ya memang ada beberapa belahan dunia ya, terutama di negara Asia juga ada yang sudah mengalami resesi. Yang seperti kita tahu, Singapura, ya kan? Terus Korea Selatan, ya. Dan juga mungkin di negara-negara lain yang juga akan mengikuti akan mengalami resesi. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, ya, dia meramalkan ini boleh. Kita boleh percaya saja. Kita boleh percaya, ya oke. Tetapi yang saya mau saya sampaikan di sini itu adalah kita sudah mengetahui hal ini, ya. Tetapi kita harus menyikapi dengan oke, kalaupun misalnya terjadi 3 hal ini, kita harus siap. Ya, kita harus siap. Apa yang harus kita persiapkan? Ya, yang kita harus persiapkan adalah kira-kira kalau misalnya ada wabah kelaparan, kita harus apa? Rajin menabung, ya. Kita harus rajin menabung, atau mungkin kita bisa istilahnya melakukan suatu pekerjaan, ya, atau yang istilahnya ya sekarang kan banyak ya online, makanan online dan semuanya serba online. Nah, itu kita bisa melakukan inovasi di dalam bidang makanan, ya. Jadi kita bisa berinovasi atau istilahnya melakukan percobaan-cobaan ya, makanan-makanan yang istilahnya yang tidak dijual umum lah. Ya, jadi kita harus melakukan sesuatu istilahnya kita harus mengcounter, kita harus melakukan sesuatu yang membuat hal ini tidak mempengaruhi kita. Ya, intinya seperti itu. Nah, walaupun dunia pun resesi, kita juga harus siap. Ya, istilahnya kita harus siap. Ya, tapi kita harus berdoa juga. Ya. Jadi di sini yang saya ingin sampaikan kepada kalian, jangan setelah kalian melihat atau mengetahui ramalan ini, ya toh, kalian itu akhirnya pesimis. Wah, dunia ini akan resesi. Wah, nanti akan terjadi kelaparan. Corona belum ada vaksinnya. Jadi kita selalu berpikiran negatif. Akhirnya apa? Satu orang berpikiran negatif, ya, akan mempengaruhi orang lain. Nah, kalau semua orang itu seluruh dunia berpikiran negatif, akhirnya seharusnya ini tidak menjadi masalah. Seharusnya 3 hal ini tidak menjadi masalah, tapi akan menjadi masalah apa? Karena pikiran kita semuanya itu berpikiran negatif. Satu dunia ini berpikiran negatif bahwa dunia akan mengalami hal ini. Ya. Memang corona sudah terjadi ya. Wabah kelaparan belum. Kita belum tahu. Dunia resesi, ya ada beberapa negara yang resesi. Nah, tapi kalau semuanya berpikiran negatif, ya itu nanti akan menjadi beneran gitu loh ramalan ini, ya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah kita sudah mengetahui ramalan ini. Yang penting kita harus selalu berdoa, ya. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan itu menghindarkan, ya, atau istilahnya menghilangkan cobaan-cobaan ini, ya, agar tidak terjadi 3 hal ini seperti yang kita takutkan, ya, kayak wabah corona ini sangat-sangat ya membuat orang itu bukan hanya dunia pariwisata, ya, hampir semua bidang itu terkena imbasnya.
ya restoran, hotel, ya semuanya. Bahkan bank pun juga terkena imbasnya. Ya, jadi kita sudah tahu ramalan ini, ya kita sudah tahu musibah-musibah yang akan terjadi. Yang saya sampaikan di sini, kalian jangan sampai ya berpikiran negatif. Yuk kita berpikiran positif agar wabah ini bisa segera selesai. Ya, kalau satu orang berpikiran positif, ya mengembangkan ke orang lain, ya pikiran positif itu, maka satu dunia itu akan berpikiran positif. Hal ini kemungkinan bisa tidak terjadi. Ingat, ramalan bisa terjadi, bisa tidak. Ya, ada satu peramal yang saya senangi ya, yang saya suka itu, yang ya istilahnya ramalannya dia selalu tepat ya. Mungkin kalian sebagian besar tahu ya, Mama Lauren. Nah, kalau waktu Mama Lauren itu diwawancara, kira-kira apa yang terjadi tahun depan gitu, saya selalu mengikuti. Tetapi beliau itu tidak tidak pernah menyebutkan tanggal berapa, ya, bulan apa, atau apa, siapa yang meninggal, siapa itu dia tidak menyebutkan. Dia hanya menyebutkan ya tahun depan akan terjadi bencana ini, gempa bumi kayak, tsunami kayak. Nah, tapi dia tidak menyebutkan di bulan apa, ya. Atau siapa yang tokoh nasional yang meninggal dunia, itu dia tidak menyebutkan. Dia hanya menyebutkan tahun depan itu akan ada kejadian seperti ini. Ya. Bahkan ada teman saya juga mengatakan, ya ini ekstrem sekali. Matahari itu sekarang kehilangan redupnya. Sebenarnya kalau kehilangan redup enggak ya. Kenapa? Matahari itu sampai sekarang tetap memancarkan sinarnya seperti itu. Ya, tidak redup dan juga tidak istilahnya ya istilahnya seperti biasa lah, normal gitu. Tetapi karena cuaca ya istilahnya sedikit berawan, ya kan. Akhir-akhir ini beberapa bulan ini kan cuaca kan berawan. Nah, akhirnya seolah-olah kayak matahari ini sinarnya redup. Ya, jadi saya bilang kepada teman saya bahwa sinar matahari redup itu nonsen, tidak mungkin. Ya, yang ada itu karena cahaya matahari ini tertutup oleh awan. Ya, jadi karena beberapa waktu yang lalu ya itu cuaca di Indonesia itu berawan. Jadi sinar matahari itu seperti kelihatan redup, tapi bukan sinar mataharinya itu teredup. Enggak. Ya, ini seperti itu ya. Jadi kita kembali lagi ke ramalan. Mama Lauren itu kalau saya bilang sih dia peramal yang jitulah ya istilahnya, apa yang dia ramalkan itu kebanyakan terjadi. Tapi ada beberapa ramalan dia juga ya meleset atau tidak tepat gitu ya. Ya itulah ramalan. Sama seperti mungkin kalian pernah tahu ya. Ya. Ini kita bicara ramalan 2020 ya. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa akan terjadi virus, ada wabah ya toh. Tapi dia tidak menyebutkan virus atau wabah apa itu. Dia hanya menyebutkan wabah, akan terjadi wabah yang membuat dunia itu heboh. Nah, akhirnya kita tahu bahwa itu adalah wabah corona. Nah, terus kedua adalah wabah kelaparan yang nantinya kita akan ya istilahnya apa ya? Nanti dia akan memperkirakan di bulan Desember. Dan ketiga adalah dunia resesi. Ya, apapun ramalannya dia. Ya, apapun ramalannya dia. Yuk, kita harus positive thinking. Ya. Kalau kita positive thinking, ya, kita menyebarkan pikiran positif kita ke orang lain, kita menyemangati orang lain, maka kemungkinan dunia resesi atau wabah kelaparan ini tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, kita harus siap-siap, ya. Tetapi saya berharap di sini apa yang diramalkan dia
apakah apa yang diramalkan ke depannya ini tidak terjadi, ya. Asal kita terus berdoa, kita berpikir positif, ya kan. Kita selalu berbuat kebaikan, ya, untuk orang lain. Saya yakin ini, ya, wabah kelaparan dan dunia resesi ini tidak akan terjadi, ya. Dan corona segera ditemukan vaksinnya, ya. Seperti yang sudah banyak diberitakan di media massa bahwa akan ada vaksin yang sudah diuji coba, yang akan dicoba di Indonesia. Kalau itu berhasil vaksinnya, maka corona akan bisa kita hilangkan, ya. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan kepada kalian melalui video saya ini, ya, melalui video saya di YouTube ini, ya. Saya mengingatkan kepada kalian bahwa apapun yang diramalkan oleh peramal, ya, siapapun dia, ya, katanya ramalannya jitu dan lain sebagainya. Yang penting kita harus tetap optimis, kita harus tetap positive thinking, dan kita terus berdoa agar wabah, ya, baik itu wabah penyakit, wabah kelaparan, ya, dunia resesi ini tidak terjadi, ya. Sehingga di tahun ini, ya, tahun 2020 sampai tahun berikutnya 2021 hal ini tidak terjadi lagi, ya. Jadi ingat pesan saya, positive thinking, optimis, dan kita terus berdoa agar hal ini tidak terjadi. Oke? Bye-bye.